pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 di rapat paripurna DPR RI. Dokumen RUU ini disampaikan dalam bentuk LKPP tahun 2022 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara tahun 2022 mencapai Rp3.096,3 triliun atau setara dengan 99,67% dari pagu APBN 2022. Realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.280 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp816,2 triliun. Realisasi belanja negara meningkat sebesar Rp309,8 triliun atau 11,12% dari realisasi tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja negara tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp460,4 triliun atau sekitar 2,35% terhadap PDB. Ini menunjukkan konsolidasi dan kesehatan fiskal terlaksana 1 tahun bahkan lebih cepat dari yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan bahkan rasio utang mulai menurun kembali menjadi 39,7% terhadap PDB. Angka defisit ini lebih rendah dari target APBN sebesar 4,69% dan juga lebih kecil dibandingkan defisit tahun 2021 yaitu sebesar 4,57% dari PDB. Selanjutnya, Menteri Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia tahun 2022 sudah lebih merata. Hal ini terlihat dari berbagai sektor yang telah membaik hingga angka pengangguran di Indonesia sudah berada di level 5,86%. Angka tersebut turun cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2021 yang melonjak akibat pandemi COVID-19 di angka 6,49%. Selain itu, tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan. Pada tahun 2022, rasio yang sebelumnya 9,71 menjadi 9,57% dan indeks pembangunan manusia naik dari 72,29 menjadi 72,91%. Dengan berbagai capaian yang ada saat ini, Menkyu optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh di kisaran 5,0 hingga 5,2% di semester 1 2023. Dan Menkyu juga mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama melaksanakan APBN tahun anggaran 2022 dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI yang selama ini terus di dalam mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi melalui penggunaan kebijakan keuangan negara yang efektif dan akuntabel. Informasi lainnya pemirsa, meningkatnya kasus obesitas pada anak dalam beberapa dekade terakhir. Kementerian Kesehatan kembali mendorong partisipasi dan peran aktif usaha kesehatan sekolah melalui kegiatan UKS di lingkungan sekolah. UKS pun diminta untuk memantau pola makan dan aktivitas anak di lingkungan sekolah. Kementerian Kesehatan kembali meningkatkan partisipasi dan peran usaha kesehatan sekolah dalam rangka mengatasi kasus obesitas pada usia anak yang jumlahnya terpantau naik dalam beberapa dekade terakhir. PLT Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Lovely Daisy dalam konferensi pers yang menyampaikan bahwa guru dan sekolah memiliki peran penting dalam mengontrol pola makan dan aktivitas anak di sekolah. Penanganan obesitas di sekolah melalui UKS itu Lovely menyebut nantinya akan diimplementasikan ke dalam kegiatan Tries UKS, yakni pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan pembinaan lingkungan yang sehat. Terkait dengan pendidikan kesehatan, UKS akan memberikan literasi kesehatan melalui buku rapor kesehatanku, sambil menyerukan soal pentingnya pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat yang dimulai dari lingkup sekolah. Selain itu, terdapat pula pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan keterampilan hidup sehat, pembinaan kader kesehatan sekolah, dan pemberian pendidikan gizi yang dimulai dari skema sarapan bersama di sekolah. Adapun pada pelayanan kesehatan, UKS akan melakukan penjaringan kesehatan obesitas termasuk screening anemia pada remaja putri di tingkat SMP dan SMA. Pemeriksaan kesehatan akan dijalankan secara berkala yang diimbangi dengan pemberian obat cacing.
Nah, ini standar pelayanan minimal bidang kesehatan di sekolah. Kita ada screening kesehatan untuk semua anak baru masuk. Jadi kelas 1 SD, kelas 7 SMP, kelas 10 SMA itu diperiksa. Tetapi untuk kelas yang lain ada pemeriksaan berkala. Termasuk yang diperiksa adalah status gizinya, dan juga kalau yang baru masuk SMP dan SMA untuk anemia, screening anemia pada remaja putri. Ya, lanjut. Nah, ini untuk UKS tadi sudah saya sampaikan ada 3 di situ, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat, yang dampaknya tentu akan cukup besar kalau UKS ini diimplementasikan pada anak-anak sekolah kita. Sementara itu, pada pembinaan lingkungan sekolah, UKS akan melakukan pembinaan makanan bergizi melalui kantin sehat. Lovely juga menyampaikan bahwa meskipun program ini belum diimplementasikan secara merata dengan baik di tiap sekolah, maka UKS bersama Puskesmas terus menyerukan pentingnya menjaga kebersihan makanan yang dijual hingga kandungan gizi di dalamnya. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menyatakan perawatan pasien obesitas dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan meskipun tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Hal tersebut juga disesuaikan berdasarkan sistem klasifikasi penyakit sesuai arahan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, BPJS Kesehatan akan tetap menanggung biaya perawatan pasien dengan obesitas meskipun yang bersangkutan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid. PLT Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes, Lovely Daisy, menyatakan bahwa upaya tersebut perlu dilakukan karena berdasarkan sistem klasifikasi penyakit yang dijalankan seluruh dunia sesuai dengan arahan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Masing-masing memiliki International Classification of Disease atau kodenya masing-masing, maka secara otomatis akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kalau sudah ICD-10 itu namanya penyakit, jadi tidak perlu ada komorbid. Kalau ada ICD-10-nya itu sudah ada penyakitnya namanya, berarti itu otomatis akan ditanggung. Jadi BPJS itu akan membayar kalau ada kode penyakitnya, itu namanya ICD-nya. Jadi kode penyakitnya ada, itu akan ditanggung oleh BPJS. Lebih lanjut, Desi juga berpesan guna terhindar dari obesitas maka dianjurkan kepada masyarakat untuk mulai mengatur aktivitasnya untuk rutin berolahraga fisik dan mengurangi kebiasaan bermain gawai dalam waktu yang cukup lama. Kunci utamanya yakni sangat dipengaruhi oleh keinginan setiap pihak untuk mengubah pola perilakunya dalam melakukan hidup sehat melalui pengaturan pola makan yang bergizi seimbang seperti yang dijabarkan dalam slogan Isi Piringku, yakni 1 piring makan terdiri dari 50% buah dan sayur dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Pemirsa, setelah jeda iklan kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.